Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cindy Davina, NIM 2110931001. Saya akan mempresentasikan tugas sistem pergudangan, yaitu studi kasus penggunaan RFID untuk inventarisasi gudang laptop, dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Ika Ampuh Hadiguna, STMT. Untuk pendahuluan, gudang laptop adalah bagian terpenting dari rantai pasok yang memerlukan manajemen yang baik karena nilai barang yang tinggi dan permintaan yang bervariasi. Sering kali terjadi permasalahan yang mencakup human error dalam pencatatan stok, kemudian waktu yang lama untuk inventarisasi dan sulitnya pelacakan barang hilang atau salah tempat. Kemudian digunakan teknologi RFID ini dengan bantuan teknologi drone untuk meningkatkan efisiensi, dan akurasi dan real time tracking dari gudang laptop tersebut. Untuk pertama akan dijelaskan proses operasional yang biasa terjadi dalam gudang. Yang pertama itu ada penerimaan barang, yaitu di mana akan dilakukan pemeriksaan barang yang diterima, baik itu dari segi kuantitas maupun segi kualitasnya, dan memastikan barang tersebut benar barang dari milik gudang tersebut. Kemudian untuk penyimpanan, barang ditempatkan di lokasi yang telah diatur secara efisien, dilanjutkan dengan proses pengambilan barang, yaitu pengambilan barang sesuai dengan pesanan dari konsumen. Kemudian ada proses pengemasan, barang dikemas untuk proses pengiriman, kemudian ada proses pengiriman, dan ada proses inventarisasi, yaitu pemantauan stok rutin untuk memastikan akurasi dan ketersediaan dari barang. Dan yang terakhir ada proses pengembalian barang. Untuk teknologi yang digunakan dalam studi kasus ini berupa teknologi RFID, di mana teknologi ini berbasis gelombang radio yang dapat mengidentifikasi barang tanpa kontak langsung. RFID ini merupakan pengembangan lebih lanjut untuk mengatasi kelemahan dari barcode yang rentan rusak. RFID ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu ada RFID tag, yaitu untuk menyimpan data unik dari barang itu sendiri. Kemudian ada RFID reader, yaitu untuk memindai tag RFID dari jarak tertentu tanpa kontak langsung. Kemudian ada antena, yaitu membantu jarak dan pencakupan dari pembacaan RFID reader. Digunakan juga teknologi drone di sini, di mana drone merupakan kendaraan udara tanpa awak yang dikendalikan secara jauh, dapat membantu pemantauan inventarisasi ini secara efisien. Kemudian drone mampu menjangkau ketinggian dan area yang sulit diakses oleh manusia, serta bekerja dengan cepat dan efektif. Fungsi drone di sini yaitu untuk melengkapi RFID reader, ya, dan dapat melakukan inventarisasi otomatis dengan membaca tag dari jarak jauh dan mempercepat pemantauan stok. Untuk rancangan konsep sistem teknologinya, yaitu setiap barang di gudang akan dilengkapi oleh RFID tag. RFID readers akan ditempatkan di lokasi strategis di dalam gudang, misalnya di pintu masuk atau keluar, dan beberapa titik penting lainnya untuk memastikan jangkauan pembacaan dari RFID reader ini. Kemudian, drone yang dilengkapi RFID reader akan terhubung secara wireless, di mana drone ini akan terbang di area gudang untuk memindai barang-barang yang berada di lokasi yang sulit dijangkau oleh RFID reader. Eee, Drone akan mengirimkan data dari RFID reader ke sistem perangkat lunak. Kemudian sistem perangkat lunak akan menerima data yang dikirimkan oleh RFID reader tersebut, kemudian memprosesnya dan menyimpannya ke dalam database. Dashboard manajemen menunjukkan inventaris secara real time, eee, dapat melacak status stok dan lokasi barang, serta memberi notifikasi jika ada barang yang hilang atau berpindah tempat tanpa izin. Yang terakhir yaitu analisis ekonomi teknik, di mana di sini dilakukan perhitungan investasi awal terlebih dahulu. eee Diperoleh investasi awal untuk penggunaan teknologinya dan pengembangan perangkat lunak itu sebesar 1.070.000.000 rupiah. Sedangkan untuk biaya operasional sendiri per tahunnya itu sebesar 197.500.000 rupiah. Di mana biaya operasional ini terdiri dari biaya pemeliharaan, biaya tenaga kerja, dan biaya listrik serta internet. Untuk benefit yang diperoleh yaitu berupa efisiensi waktu, di mana inventarisasi menjadi lebih cepat, sehingga dapat menghemat biaya tenaga kerja yang awalnya menggunakan 5 orang menjadi cukup 2 karyawan saja. Terjadi penghematan dari gaji karyawan sebesar 180 juta untuk per tahunnya. Kemudian dari segi akurasi data atau human error, dapat mengurangi human error sendiri sebesar 1%, yang mana dapat menghemat kerugian sebesar 800 juta untuk per tahunnya. Sehingga diperoleh total benefit sendiri sebesar 980 juta per tahun dan dari efisiensi waktu dan peningkatan akurasi tersebut. Kemudian dilakukan perhitungan untuk NPV, diperoleh NPV sebesar 1.847.703.553 rupiah. Dilakukan juga untuk perhitungan BCR, di mana total benefit dibagi dengan total cost, sehingga diperoleh BCR sebesar 3,67. Dari hasil perhitungan NPV dan BCR tersebut, ditunjukkan bahwa proyek ini layak secara ekonomi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.